Sri Bisana Kopiani dengan NIM 24511651, program studi akuntansi S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Perdana Mandiri. Baik, di video kali ini aku akan membedah dan menjelaskan penyelesaian kasus investasi instrumen ekuitas atau saham untuk PT MU atas kepemilikan saham PT MC. Kasus ini diambil dari soal ujian akhir semester 6. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum masuk ke jurnal, kita bedah dulu datanya. Di sini PT MU membeli 100 lembar saham. Maaf ya teman-teman, ini kurang nolnya. Membeli 100 lembar saham PT MC dengan kepemilikan 10%. Karena di bawah 20% dan tidak ada pengaruh signifikan, maka berdasarkan secara akuntansi kita wajib menggunakan metode nilai wajar atau trading. Di sini udah ada data yang aku analisis. Yaitu ada pembelian 1 Oktober dengan investasi awal membeli 100 lembar dikali 1000. 1000 ini untuk harga per lembar saham. Dijumlahkan menjadi 100 juta rupiah. Lalu ada biaya transaksi 5 juta harga per lembar ini. Lalu ada penjualan 1 Oktober di tahun yang sama. Dijual 50 lembar saham seharga 1.200 menjadi 60 juta rupiah. Lalu ada biaya transaksi juga sebesar 1 juta. Karena ada biaya transaksi, sebelumnya kasir menerima 60 juta mengurangi karena ada biaya transaksi 1 juta, jadi kasir menerimanya 59 juta. Kita mulai di tanggal 1 Oktober. Ada jurnal tahun 2024, yaitu saat pembelian saham PT MU mencatat investasi saham PT MC murni di harga pasar yaitu 100 juta di debit. Lalu biaya transaksi kita pisahkan ke akun beban transaksi di debit. Lalu total kas keluar di kredit sebesar 105 juta. Masih di tanggal yang sama, PT MU langsung menjual kembali 50 lembar saham dengan harga 1.200 per lembar dikali ya. Kas bersih yang kita terima adalah 60 juta dikurangi yang tadi biaya transaksi sebelumnya 1 juta, jadi kas yang diterima menjadi 59 juta. Lalu disimpan di debit kas sebesar 59 juta. Karena nilai buku saham yang dijual adalah 50 juta, maka kita ada investasi saham di kredit sebesar 50 juta dan keuntungan penjualan saham di posisi kredit sebesar 9 juta. Pada akhir tahun, yaitu 31 Desember 2024, kita wajib menyesuaikan ke nilai wajar terbaru. Harga pasar naik jadi 1.300 per lembar. Sisa saham kita kan 50 lembar, jadi nilai wajarnya adalah 65 juta. Karena nilai buka kita sebelumnya 50 juta, ada kenaikan sebesar 15 juta. Lalu ini jurnalnya, yaitu ada investasi saham di debit sebesar 15 juta dan kredit keuntungan belum dia realisasi 15 juta. Masuk ke tahun 2025, pada bulan Mei, PT MC membagikan dividen. Porsi kepemilikan saham PT MU sekarang ada 5%, jadi kita berhak menerima kas sebesar 10 juta. Lalu ini jurnalnya. Ada kas di debit sebesar 10 juta dan pendapatan dividen kredit 10 juta. Terakhir pada 31 Desember, harga saham PT MC ternyata turun lagi ke angka 1.000 per lembar. Berarti nilai wajarnya menjadi 50 juta ke angka, karena nilai tercatat kita di akhir tahun lalu adalah 65 juta yang tadi,
maka kita mengalami penurunan nilai sebesar 15 juta. Lalu kita jurnalkan. Kerugian belum direalisasi di debit sebesar 15 juta, dan kredit penyesuaian atau investasi saham di kredit sebesar 15 juta juga. Untuk penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2024, investasi ini akan dilaporkan di aset lancar sebesar nilai wajarnya yaitu 65 juta. Sedangkan per 31 Desember 2025 akan dilaporkan sebesar nilai wajarnya di aset lancar yaitu 50 juta. Baik, lanjut ke soal kedua. Di sini ada macam-macam pendapatan dan contoh jurnalnya. Dalam angkutan berdasarkan EVASK atau EPRES, pendapatan secara garis besar dikelompokkan berdasarkan sifat aktivitas timbulnya pendapatan tersebut, yaitu dari kegiatan operasional utama maupun dari luar aktivitas utama perusahaan. Kategori pertama adalah pendapatan operasional atau pendapatan usaha. Ini adalah aliran kas atau klaim yang diperoleh langsung dari aktivitas inti atau bisnis utama perusahaan. Contohnya begini, kalau perusahaannya bergerak di bidang jasa seperti salon atau ojek online, maka disebutnya pendapatan jasa. Tapi kalau bisnisnya adalah jualan barang seperti toko baju atau manufaktur, kita menyebutnya pendapatan penjualan. Ini contoh jurnalnya. Misal kita melakukan penjualan barang secara kredit. Jadi ada piutang dagang di debit dan pendapatan penjualan di kredit. Lalu kategori kedua ada pendapatan non operasional atau pendapatan di luar usaha. Sesuai namanya, pendapatan ini dapat dari aktivitas sampingan yang bukan merupakan bidang utama dari bisnis perusahaan kita. Misalkan, perusahaan kita bisnisnya adalah jualan pakaian, tapi kita punya uang kas menganggur yang disimpan di bank dan menghasilkan bunga. Atau kita investasi di saham perusahaan lain dan dapat dividen. Nah, uang yang masuk itu dicatat sebagai pendapatan non operasional. Ini contoh jurnalnya. Saat kita menerima keuntungan dividen, jurnalnya adalah kas di debit dan pendapatan dividen di kredit. Nah, kategori terakhir itu ini unik banget dan sering keluar di ujian, yaitu pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Secara konsep, kita sudah menerima uang tunai dari pelanggan, tapi kita belum memberikan barang atau jasanya. Ingat ya teman-teman, berdasarkan asas akrual, uang ini belum boleh diakui sebagai pendapatan, melainkan harus dicatat sebagai liabilitas atau utang terlebih dahulu. Saat menerima uangnya, ini jurnalnya, kita mendebit pendapatan diterima di muka dan mengkredit kita mendebit kas, lalu kreditnya pendapatan diterima di muka. Nah, lalu ada jurnal kedua, yaitu jurnal penyesuaian saat jasa atau barang telah diserahkan. Barulah kita buat jurnal penyesuaian untuk merubahnya menjadi pendapatan asli dengan cara mendebit pendapatan dari muka dan mengkredit pendapatan jasa atau penjualan. Setelah
sebelumnya di soal 1 kita membedah investasi saham. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 3 yang membahas topik akuntansi sewa atau leasing antara PT Lisa sebagai penyewa dan PT Lesi sebagai pesewa. Sekarang mari kita perhatikan tabel amortisasinya. Karena PT Lisa mengetahui tingkat bunga implisit PT Lesi sebesar 10%. Ini. Maka suku bunga inilah yang kita gunakan. Lalu pada tanggal 2 Januari 2025, karena sistemnya pembayaran di muka atau annuity due, pembayaran sebesar Rp55.267.210,81. Murni memotong pokok utang tanpa dikenakan bunga. Lalu sisa utang kita menjadi Rp244.732.790,19 miliar. Baru pada akhir tahun 31 Desember muncul beban bunga sebesar 10% dari sisa utang tadi, yaitu sebesar Rp24.473.279,42. Ini hasil dari bunga 10% dikali sisa utang tadi. Masuk ke jurnal. Sisi penyewa yaitu PT Lisa. Pada tanggal 2 Januari, PT Lisa mengakui hak atas mesin dengan mendebit aset tak guna sebesar Rp300 juta dan kredit liabilitas sewa sama Rp300 juta. Di hari yang sama dilakukan pembayaran pertama sehingga kita mendebit liabilitas sewa sebesar Rp55.267.205,81. Lalu ada kas di kredit, nominalnya sama. Selanjutnya, di akhir tahun 31 Desember 2025, kita membuat dua jurnal penyesuaian. Pertama, mengakui bunga akrual dengan mendebit beban bunga dan mengkredit utang bunga sebesar Rp24.473.279,4,2. Kedua, mengakui penyusutan mesin dengan metode garis lurus selama 5 tahun. Masa sewa yaitu mendebit beban penyusutan sebesar Rp60 juta dan kredit akumulasi penyusutan sebesar Rp60 juta juga. Lalu pada pembayaran kedua pada tanggal 2 Januari 2026 ada jurnal pembayaran sewa tahun kedua. Jurnalnya mendebit utang bunga sebesar Rp24.473.279,42. Lalu mendebit liabilitas sewa dan kredit kas liabilitas sewa sebesar Rp30.793.926,39 miliar dan mengkredit kas sebesar Rp55.267.205,81 miliar.
Di awal kontrak 2 Januari 2025, PT Lesi mencatat transaksi penjualan mesin ini. Yaitu jurnalnya debit, piutang usaha di debit sebesar 300 juta rupiah. Lalu ada harga pokok penjualan atau HPP di debit sebesar 250 juta rupiah. Di posisi kredit kita akui pendapatan penjualan 300 juta rupiah dan mengeluarkan persediaan mesin sebesar 250 juta rupiah. Saat menerima uang sewa pertama dari yang sama, PT Lesi mendebit kas sebesar 55.267.205,81 rupiah dan mengkredit piutang sewa dengan nominal yang sama. Pada akhir tahun 2025, PT Lesi mengklaim pendapatan bunga terutang dengan mendebit piutang bunga dan mengkredit pendapatan bunga sebesar nominalnya yang sama, yaitu 24.473.279,42. Terakhir pada 2 Januari 2026 saat menerima kas sewa kedua, PT Lesi mendebit kas secara penuh sebesar 55.267.205,81 rupiah. Lalu mengkredit piutang bunga sebesar 24.473.279,42 serta mengkredit sisa pokoknya ke piutang sewa sebesar 30.793.926,39 rupiah. Nah, di bagian terakhir ini kita akan membahas soal nomor 4 mengenai jurnal koreksi kesalahan pencatatan. Dalam dunia akuntansi, manusiawi banget nih kalau ada salah catat atau salah posting. Tapi tenang, kita tidak boleh asal hapus coret di buku besar. Kita harus membuat yang namanya jurnal koreksi agar rekam jejaknya tetap rapi dan valid. Jadi yuk kita akan bahas 2 kasus kesalahan di soal ini. Pada tanggal 7 Januari, perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai Rp220.000 secara kredit. Harusnya akun yang di sebelah kredit adalah utang usaha. Tapi akuntannya malah mencatat ke perkiraan kas, yang artinya dianggap tunai. Kas kita jadi berkurang di kredit secara salah, sedangkan utang kita belum tercatat. Lalu bagaimana cara membetulkannya pada tanggal 11 Januari? Kenapa 11 Januari? Karena di tanggal itu diketahui kesalahan tersebut. Lalu kita munculkan akun yang sebenarnya di posisi kredit. Kita kembalikan saldo kas yang salah tadi ke posisi semula di debit sebesar Rp220 juta rupiah, Rp220.000. Lalu kita munculkan akun yang sebenarnya di posisi kredit yaitu utang usaha sebesar nominal yang sama yaitu Rp220.000. Jadi jurnal koreksinya adalah debit kas, kredit utang usaha. Sekarang kita masuk ke kasus kedua, yaitu pembayaran beban iklan. Pada tanggal 4 Januari, diketahui pada tanggal 4 Januari perusahaan ini membayar beban iklan sebesar
Rp132.000. Tapi di posting angkanya malah ketulis 135 juta. Kesalahan tersebut diketahui pada tanggal 6 Januari. Nilai aslinya adalah Rp172. Sedangkan yang tertulisnya Rp135.000. Nah, kalau ini kasusnya adalah kurang catat atau kekecilan. Akun yang dipakai sebenarnya sudah benar, yaitu beban iklan, debit, dan kasih kredit. Jadi kita tidak perlu membalik jurnalnya. Kita cukup menghitung selisih kekurangannya, yaitu Rp172.000 dikurangi Rp135.000, ketemu di angka Rp37.000. Untuk membetulkannya pada tanggal 6 Januari, kita tinggal buat jurnal tambahan sebesar nilai selisihnya yang Rp37.000 ini. Lalu jurnalnya ada beban iklan di debit sebesar Rp37.000 dan kas di kredit sebesar Rp37.000 juga. Nah, sekarang angkanya sudah pas sesuai nilai yang sebenarnya. Nah, itu dia penjelasan mengenai dua jurnal koreksi untuk soal nomor 4. Dengan selesainya pembahasan ini, berarti seluruh ujian akhir semester akuntansi keuangan 2 sudah saya bedah secara tuntas. Semoga video rangkaian penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya.